Halo, 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 selamat datang kembali di channel Bermatematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Kita akan mereview drama Korea. Kok bisa? Karena ini agak berbeda, drama Korea ini banyak hal-hal yang berbau matematikanya, ya. Jadi apa? Ada hal-hal yang menarik, ada soal yang eh, bagus menurut saya yang nanti akan kita bahas. Apakah saya suka nonton drama Korea? Ya paling sekadar melihat potongan-potongan di TikTok. Saya sendiri belum pernah mungkin untuk menyelesaikan episode drama Korea secara utuh. Jadi saya lihat ini potongan di TikTok masuk ke FYP saya. Oh ya, bagi yang belum tahu kenapa saya berkeliaran di TikTok, karena saya mencoba untuk bikin channel juga di TikTok. Ya, jadi yang suka main TikTok silakan berkunjung ke channel Bermatematika di sana ya. Nanti saya tuliskan di deskripsi. Ya, jadi ceritanya ini ada potongan film yang lewat, kayaknya agak menarik. Kemudian saya lihat-lihat ada di Netflix, kemudian saya tonton. Pas episode 1 ada hal yang menarik di sana, ada soal yang cukup keren. Seperti apakah itu? Kita akan lihat bersama-sama ya. Jangan kemana-mana. Oke, jadi ini apa protagonisnya ini anak ini di awal episode pertama settingnya seperti ini. Eh, ada tabrak lari. Nah, tabrak lari. Kemudian si anak ini mengamati sesuatu. Ya, apa yang diamati? Dia melihat uh, informasi mengenai si penabrak tadi. Informasi apa saja? Plat nomornya. Kemudian dia juga melihat ada nomor telepon pada kotak makanan. Jadi ini kayak semacam GoFood gitu ya. Jadi ketika ada orang yang tanya berapa nomor plat motornya, dia bisa menjawab dengan cepat, bla 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 bla, gitu katanya. Terus ada juga nomor ponsel di kotak pengiriman. Jadi dia bisa mengidentifikasi informasi yang ada, padahal kejadiannya terjadi begitu cepat. Jadi ini ingin bilang bahwa si karakter ini jenius, ya, bisa nangkap dengan cepat informasi. Nah, kemudian juga pas dia lagi nunggu bis di halte bis, ada anak-anak yang coba menyelesaikan Rubik Cube, atau lebih tepatnya prisma Rubik karena berbentuk prisma. Kemudian mereka nggak bisa, ketinggalan. Sudah selesai, ada orang yang menyelesaikannya, dan yang menyelesaikannya si anak dengan topi tadi ya. Nah, kalau Anda lihat ini nanti dengan lebih teliti, ini nomor di topnya itu ada angka 1729. Ini angka yang diperbincangkan oleh matematikawan Hardy dan Ramanujan. Kata Hardy, 1729 angka yang boring katanya. Kata Ramanujan, oh jauh dari boring, dia adalah angka terkecil yang bisa dinyatakan sebagai penjumlahan dua kubik yang berbeda, kalau nggak salah seperti itu ya. Nanti Anda coba cari di internet. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ini tadi protagonis yang pertama, si anak SMA tadi. Kemudian di sisi lain nanti ada tokoh yang kedua, nanti kita akan lihat. Jadi ini di sini ada rapat orang tua murid. Sebentar. Ups, mana dia? Nah, rapat orang tua murid membahas ini bahwa matematika ini pelajaran yang membawa ketakutan. Ternyata bukan hanya di Indonesia tapi di Korea juga ya. Nah, ada hal yang menarik di film tersebut, setidaknya bisa kita lihat di episode pertamanya, bahwa kehidupan akademik di Korea itu sangat-sangat ketat ya. Ini nggak hanya para muridnya saling bersaing, tapi orang tuanya juga pada ambis semua. Jadi di sini ceritanya bahwa tempat duduk orang tuanya ini bergantung kepada prestasi anak di sekolah. Nah, karena si anak tadi di sekolahnya, jadi tadi
sekilas kelihatannya dia jenius, tapi di sekolah dianggap dia merupakan anak yang nggak bagus gitu ya, prestasinya jelek. Makanya ibunya ketika duduk di tempat yang di depan disuruh uh, pindah gitu ya. Jadi meskipun jenius, tapi di sekolah dia tidak menunjukkan kejeniusannya. Nah, ini matematika katanya merupakan faktor pembeda untuk ujian masuk perguruan tinggi ya, yang di mana-mana mungkin ya. Oke, kemudian, nah, sekolah ini mau membuat klub atau kelas matematika yang khusus ya, advance kelas matematika ya. Nah, untuk apa? Untuk membimbing kelas matematika spesial ini akan didatangkan guru yang khusus ya untuk mengajar ini. Nah, siapa guru yang khusus ini? Teneng, bentar. Nah, katanya gurunya ini telah berhasil menghasilkan banyak pemenang Olimpiade Matematika. Saya melihat ada drama Korea yang isinya membahas tentang IMO, cukup senang juga ya. Jadi ini spesialnya ada tentang International Mathematical Olympiad juga di sini. Katanya murid-muridnya pada berangkat ke IMO nih. Padahal katanya dia guru di sekolah biasa. Apa maksudnya sekolah biasa, nanti kita lihat ya. Nah, ini katanya gurunya ini adalah nanti protagonis yang kedua. Oke. Nah, ini ngajar di SMA biasa. Nah, berapa tahun terakhir muridnya memenangkan Olimpiade Matematika katanya begitu. Nah, poin pentingnya murid ini nggak mengikuti bimbel. Jadi di Korea itu ya, karena saya bilang tadi iklim akademiknya sangat ketat. Sehabis anak-anak sekolah itu mereka pada les gitu. Malah ceritanya pada pulang ke rumah itu baru ya, jam 11 malam gitu. Mereka ada yang belajar ke les-lesan, ada yang pergi ke tempat khusus untuk belajar aja gitu. Jadi ada kayak co-working space gitu ya, dimana mereka bisa belajar di situ. Nah, katanya yang berhasil tadi mereka nggak mengikuti kelas matematika khusus, dia pakai kelas matematika reguler aja ya. Nah, jadi di Korea ini ceritanya katanya ada perbedaan antara ya ini nggak tahu ya sebenarnya apakah begitu juga, tapi biasanya dalam film itu dia ada unsur kebenarannya meskipun tidak seluruhnya benar. Jadi di Korea ada ada SMA Science dan SMA biasa. Nah, si guru ini katanya ngajarnya cuma di SMA biasa dan anak-anaknya lolos ke Olimpiade Matematika, juara Olimpiade Matematika. Nah, sedangkan untuk sekolah yang elit, yang anak-anak berbakat itu mereka masuk ke sekolah sains. Begitu ya. Oke, ini anak-anaknya ibu-ibunya pada ambis semua, mama-mama Olimpiade. Untuk mama-mama Olimpiade di Indonesia pada baik-baik ya. Nah, ini anak-anak udah dikasih soal untuk pertemuan kelas matematika yang baru itu ya. Jadi si guru tadi baru didatangkan, dia guru baru di SMA ini. Nah, bisa dilihat ini si murid yang jenius tadi di sekolahnya dia malas-malasan gitu, tidak tertarik dengan pelajaran di sekolah. Nah, ini soal teks soal nanti akan kita lihat secara persis soalnya seperti apa ya. Oke. Kalkulus. Dia sambil nguping dengar sepertinya tadi soalnya. Nah, ini si guru matematika yang baru ini ya. Dia masang-masang
gambar-gambar yang mungkin kalau secara sepintas ini kayak kelihatannya nggak ada hubungannya sama matematika sama sekali, tapi ini berargumen bahwa pada gambar-gambar ini ada banyak pola-pola, sedangkan kita belajar pola-pola itu dalam matematika ya. Oke, ini pertemuan pertama kelas, kemudian ya oke, nanti kita lihat oke, ini pertama masuk ini kelas matematika lanjutan ya. Nah, anak ini ya biasanya ada anak yang pinter yang ingin menunjukkan bahwa dia aktif gitu ya. Jadi dia nyerahin soal yang dikasihkan tadi ya. Saya udah selesai, Bu. Dikasihkan. Ini, Bu, jawabannya. Tapi dilihat sepintas aja. Kemudian setelah dibaca, ding 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 ding, terbukti gitu misalkan situ ya. Si gurunya cuman wajahnya datar-datar saja. Kan biasanya kan kita berharap kita melakukan pekerjaan yang baik, itu si anak tadi ingin sedikitnya mendapat pujian gitu. Oh, bagus kayak begitu. Tapi si guru ini datar-datar saja. Kenapa demikian? Ada alasannya. Oke. Nah, ternyata si murid cewek ini orang tuanya ambis, dia ngerjainnya dibantu sama tutor ya. Bantu sama tutor. Nah, besoknya dibilang sama guru yang tadi bahwa di seluruh kelas ini, bahkan di satu sekolahan, gak ada yang menjawab soal tadi dengan benar. Mana mungkin, masa jawaban saya salah gitu ya. Katanya gak ada yang menjawab benar. Suruh dikerjakan lagi ya. Nah, tapi nanti dilihat bahwa pas keluar, nah ada yang kumpul-kumpul di luar, kemudian di situ ada yang nulis sesuatu. Nulisnya apa? Gurunya penasaran, siapa yang mengerjakannya? Bukan saya. Nah, ini di sini. Nah, dia bilang bahwa premis dari soalnya salah gitu. Terus dia bilang bahwa margin terlalu kecil untuk mencantumkan penjelasan. Ini tentunya referensi terhadap apa yang dilakukan oleh Fermat ketika dia bilang bahwa dia punya solusi dari Fermat-Last Theorem. Dia punya buktinya, sayang sekali margin di buku ini nggak cukup luas untuk saya menuliskan buktinya gitu ya. Padahal ya baru 350 tahun kemudian orang lain yang menyelesaikan si Fermat-Last Theorem itu. Oke, jadi di sini ada hal yang ingin disampaikan di video ini, bahwa anak-anak SMA tidak terbiasa dengan tipe soal yang seperti ini. Jadi premis dari soalnya itu salah. Jadi dia diminta untuk membuktikan sesuatu dengan dengan premis yang diberikannya udah salah ya. Jadi ini gurunya ini ingin menanamkan bahwa hati-hati ya. Soalnya sendiri itu perlu dipertanyakan. Kita jangan menerima begitu saja, begitu ya. Nah, terus ini penjelasan dia kenapa dia bikin soal yang seperti itu ya. Nah, katanya Anda belum terbiasa untuk mengerjakan soal tanpa jawaban pasti. Bagus juga pesannya ya. Di dunia ini penuh kesalahan. Nah, ini juga salah satu
aplikasi dari matematika, bahwa Anda dibekali dengan sifat sikap kritis gitu ya, tidak menerima semua hal begitu saja. Anda pertimbangkan terlebih dahulu ya, Anda cek dulu apakah ini benar atau enggak. Oke, nah kemudian dia mencari cara untuk mengetahui siapa murid itu dengan memancing emosinya, dengan menempelkan pesan, kamu mah cuma berlaga aja, nggak bener-bener tahu solusinya gitu, ya. Nah, kemudian dia jadi marah gitu, terus ngerjain bikin solusinya ya. Dan ketika dia nulis solusi, gurunya datang, dan seperti biasa, Anda tahu yang akan terjadi kan? Ya, ini drama Korea. Ternyata gimana? Yang dilihat adalah orang lain ya. Jadi dia si cewek ini ngaku-ngaku dia yang menuliskan solusinya. Nah, pas lagi nonton itu, saya penasaran ini soalnya apa ya. Saya pikir pasti ada di internet nih ya. Setelah searching ya, ketemu ini soalnya ya. Diberikan 3 buah vektor ABC tak 0 di ruang yang memenuhi ketersamaan ini untuk setiap bilangan real X, Y, Z. Buktikan bahwa A tegak lurus B tegak lurus C, dan C tegak lurus A. Oke? Anda mau nyoba ngerjakan? Oke, silahkan Anda coba ya. Bisa Anda pause dulu videonya. Nah, tapi setidaknya saya udah dapat hintnya tadi ya, bahwa premisnya salah gitu. Kemudian saya coba otak-atik gitu, dan ternyata saya salah. Baru ketahuan salahnya itu besoknya pas malam ketika nonton itu. Saya pikir saya udah tahu solusinya. Nah, kenapa salah? Karena ini saya salah nulis ketersamaan ini saya tulisnya yang sebelah sininya panjang XA tambah YB, sedangkan yang sebelah kanan ini ditulisnya panjang XA ditambah panjang YB ya, jadi salah pada akhirnya. Nanti mungkin di akhir saya akan sertakan soal yang versi saya ya, itu bisa dikerjakan. Oke. Nah, ada hal yang menarik terkait soal ini di sini ini ya. Nah, katanya jadi soal ini itu pernah dimasukkan menjadi soal seleksi masuk ke Universitas Sungkyun Kwan ya. Nah, ini Profesor Kim ini dia bagian dari korektor. Kemudian dia mengenali bahwa soal ini bermasalah dan minta agar soal itu dikeluarkan dari penilaian ya. Nah, tapi akibat dia ngomong seperti itu, katanya dia kenaikan pangkatnya jadi dia nggak bisa naik pangkat dan bahkan dikeluarkan dari universitas. Pihak universitas bilang bahwa ini nggak ada urusannya sama sekali dengan dia protes tentang masalah soal salah gitu ya. Menarik kan? Ada juga info menarik lainnya, ternyata beberapa tahun kemudian ini si Profesor Kim ini ngedatangi judge-nya gitu dan bawa panah gitu. Akhirnya dia di penjara jadinya. Oke, sekarang kita akan coba bahas apa yang bermasalah pada soal ini. Anda yang ingin mencobanya silahkan Anda coba dulu ya. Oke, soalnya seperti ini ya. Kita ingin menunjukkan bahwa premisnya salah. Apa itu artinya? Artinya bahwa ternyata nggak ada
vektor ABC yang tak nol yang memenuhi kondisi soal, gitu. Ya. Nah, gimana cara kita menunjukkan hal tersebut? Oke. Nah, karena ini kondisi ini itu berlaku untuk setiap bilangan real X, Y, dan Z, tentunya berlaku juga untuk X, Y, Z yang khusus. Sekarang kita set Z-nya sama dengan 0. Maka si bunyi dari ketasamaan ini menjadi XA ditambah YB lebih besar sama dengan XA ditambah dengan YB. Ya. Nah, ini kalau kita gambar, jadi pertama saya mencoba untuk memberikan intuisinya secara geometris apa yang salah dengan kondisi ini, dan nanti kita akan tunjukkan secara lebih formal bahwa memang tidak ada vektor ABC yang memenuhi kondisi ini, ya, ABC dan 0. Oke, ini secara geometris ini mengatakan bahwa kalau kita punya vektor XA, kemudian kita punya vektor YB, maka ini penjumlahan XA dan YB adalah vektor yang mana? Vektor yang ini tentunya kan. Ini adalah XA ditambah YB. Ya. Nah, kita lihat ini adalah sebuah segitiga. Ya. Kalau kita punya segitiga, maka panjang dari dua sisi segitiga, jumlah dari dua buah panjang segitiga, dia akan lebih besar dari panjang yang ketiga. Jadi, dalam hal ini, panjang XA ditambah panjang YB akan lebih besar dari panjang XA ditambah YB. Dan ini udah menyalahi ini ya. Karena yang ini fakta dari segitiga ini bilang bahwa yang ruas kanan itu selalu lebih besar dari yang kiri kalau bentuknya berupa segitiga ya. Tapi ada situasi di mana si XA dan YB ini atau ketiga vektor ini tidak membentuk segitiga. Kapan? Kalau si XA dan YB-nya sejajar, searah ya, sejajar. Sekarang ini XA, kemudian ini YB. Ya. Oke. Maka panjang XA ditambah panjang YB akan persis sama dengan panjang X. Panjang dari vektor penjumlahan XA dan YB, ya. Jadi si kondisi ini hanya akan terjadi kalau vektor A-nya itu sejajar dengan vektor B. Nah, akan tetapi kesamaan dari panjang XA tambah YB sama dengan panjang dari XA tambah YB ini hanya terjadi kalau XA dan YB-nya itu arahnya sama ke sana. Ya. Nah, padahal si kondisi ini itu harus berlaku untuk setiap X dan Y bilangan real manapun. Akibatnya apa? Akibatnya ketika si X dan Y-nya itu tandanya berbeda, mengakibatkan vektor X arahnya ke sana, vektor YB arahnya ke sana, si hubungan ini tidak lagi dipenuhi. Gitu ya. Jadi, nggak mungkin ini itu akan bisa benar untuk X dan Y yang manapun saja. Gitu. Ada X dan Y yang membuat ini salah, sehingga tadi premisnya salah juga. Gitu ya, itu intuisi geometrisnya. Nah, sekarang kita akan coba tunjukkan secara aljabar bahwa memang vektor ABC yang memenuhi soal itu nggak ada. Ya. Jadi sama, tinjau kasus untuk Z-nya sama dengan 0. Jadi kita punya kesamaan XA ditambah YB ini lebih besar sama dengan panjang XA ditambah dengan panjang YB. Nah, kita ingat bahwa panjang vektor kuadrat dari panjang vektor adalah dot product ya. Jadi ingat vektor misalkan vektor A
vektor A kuadrat itu sama dengan panjang vektor A dikali dengan didot perdakan dengan dirinya sendiri. Jadi dari sini kalau kita kuadratkan, yang sebelah kanan kita punya XA tambah YB didotkan dengan XA tambah YB. Kemudian kalau yang sebelah kanan dikuadratkan, kita punya X kuadrat panjang A kuadrat ditambah Y kuadrat panjang B kuadrat ditambah 2 nilai mutlak XY panjang A panjang B. Oke. Nah, ini ketika kita kalikan ini dengan ini, hasilnya juga sama dengan ini ya, X kuadrat panjang A kuadrat. Begitu juga ketika kita kalikan yang ini dengan yang ini, hasilnya yang ini. Jadi ada yang bisa saling menghilangkan ruas kiri dan ruas kanan. Maka yang tersisa adalah di sebelah kiri, ini didotkan dengan ini dan ini didotkan dengan ini. Kalau disederhanakan jadinya 2 XY A dot B lebih besar dari yang ini, sisanya 2 panjang XY panjang A kali panjang B. Nah, kita ingat bahwa si dot produk ini bisa ditulis ulang. Oke, angka 2-nya kita coret, kemudian tulis ulang. Ini jadi panjang A panjang B cos theta nilai mutlak XY panjang A panjang B. Ini ya. Nah, ini harus benar untuk setiap XY. Ini tetanya apa? Tetanya adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Oke. Nah, tapi ini nggak mungkin benar untuk setiap bilangan real XY ya. Misalnya gimana? Kalau kebetulan cos theta-nya bernilai positif misalkan ya, kalau cos theta-nya bernilai positif, kita pilih X-nya 1, Y-nya sama dengan min 1 ya. Akibatnya apa? Akibatnya yang ruas kanan ini dia menjadi bilangan yang negatif ya, karena ini yang ini non negatif, positif karena A dan B nya bukan vektor ini, bukan vektor 0, cos theta-nya positif tapi XY-nya negatif. Akibatnya ruas kanan negatif, sesuatu yang negatif lebih besar atau sama dengan dari sesuatu yang apa? Dari sesuatu yang non negatif mungkin ya. Oke. Kemudian apa? Kalau cos theta-nya negatif, kita pilih X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1. Seperti situasi yang tadi, ini akan mengakibatkan ruas kirinya menjadi negatif ya. Ini negatif, kok bisa lebih besar sama dengan dari sesuatu yang non negatif. Satu lagi, kalau cos theta-nya 0 gimana? Berarti si A dan B-nya bertolak belakang ya. Cos theta-nya sama dengan 0. Kalau cos theta-nya sama dengan 0, maka yang sebelah kanan bernilai 0 ya. Kita pilih X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, sehingga ini kiri. Tapi jangan-jangan saya bilang kanan terus ya. Tadi kirinya sama dengan 0 dan kanannya ini menjadi positif. Dan tentunya mustahil bahwa yang bernilai 0 lebih besar dari yang positif ya. Jadi si ketasamaan ini
tidak mungkin berlaku untuk setiap bilangan real X, Y. Karena kita berhasil menunjukkan bahwa untuk setiap kasus kita selalu bisa menemukan nilai X dan Y di mana pernyataan ini salah. Begitu. Ya. Oke, terakhir Anda bisa mencoba mengerjakan versi soal yang mirip dengan yang tadi yang saya kerjakan. Tadi ingat bahwa saya salah nulis soal, ruas kanannya saya tuliskan seperti ini. Nah, setelah saya otak-atik, yang saya dapatkan adalah bahwa kalau pertanyaannya seperti ini ada solusinya ya. Kita bisa menunjukkan bahwa ketasamaan ini berlaku untuk setiap X, Y, dan Z. Untuk setiap X, Y, Z bilangan real, jika dan hanya jika A-nya tegak lurus dengan C dan B-nya tegak lurus dengan C. Ya, dicoba ya buat yang ingin mencoba. Saya juga penasaran terhadap solusi yang ada di filmnya. Saya coba screenshot dan saya coba ikuti langkah-langkahnya, tapi ada sesuatu yang aneh yang saya nggak bisa mencari alasan kenapa argumennya bisa seperti itu ya. Nanti mungkin saya bisa share sebagai foto di komunitas ya, agar Anda juga bisa meneliti dan mencari tahu kenapa argumennya seperti itu. Karena kan biasanya kalau ada film-film ini ada konsultan matematikawannya juga, tapi ada yang aneh di sana. Nanti Anda coba lihat juga. Oke, mungkin begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap selalu bermatematika meskipun sambil nonton drama Korea. Oke, bye.